Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Andini Pramudita. Saya mahasiswi Prodi Ilmu Hubungan Internasional Angkatan 2021. Nah, pada video kali ini saya akan menjelaskan mengenai kekuasaan dan wewenang. Berikut, simak video penjelasannya. Kekuasaan dalam istilah umum disebut sebagai power, diartikan sebagai suatu kemampuan untuk mempengaruhi pihak lain menurut kehendak yang ada pada pemegang kekuasaan tersebut. Kekuasaan itu juga mencakup baik suatu kemampuan untuk memerintah agar yang diperintah itu patuh, dan juga untuk memberikan keputusan-keputusan yang secara langsung maupun tidak langsung akan mempengaruhi tindakan-tindakan pihak lainnya. Dalam mengemukakan definisinya tentang kekuasaan, Montesquieu membagi menjadi kekuasaan menjadi 3 bagian, yang dikenal dengan istilah trias politika. Yang pertama adalah kekuasaan legislatif, yang bertugas untuk membuat perundang-undangan. Yang kedua adalah kekuasaan eksekutif, yang bertugas untuk menyelenggarakan perundang-undangan. Dan yang terakhir, kekuasaan yudikatif, bertugas untuk mengadili jika ada pelanggaran atas perundang-undangan. Unsur kekuasaan yang pertama adalah rasa takut. Perasaan takut pada seseorang yang merupakan penguasa pada orang lain menimbulkan suatu kepatuhan terhadap segala kemauan dan tindakan pada orang yang ditakuti tadi. Rasa takut ini bernuansa negatif karena orang tersebut tunduk pada orang lain dalam keadaan yang terpaksa. Untuk menghindari dari hal-hal yang dapat merugikan dirinya, seseorang atau sekelompok orang akan patuh atau berbuat apa saja sesuai dengan keinginan pihak yang ditakutinya. Yang kedua adalah rasa cinta. Unsur kekuasaan dengan perasaan cinta menghasilkan perbuatan-perbuatan yang bernuansa positif. Orang-orang dapat bertindak sesuai dengan keinginan yang berkuasa. Masing-masing pihak tidak merasakan dirugikan satu sama lain. Yang ketiga adalah kepercayaan. Suatu kepercayaan dapat timbul sebagai hasil hubungan langsung dari 2 orang atau lebih. Satu pihak secara penuh percaya pada pihak lainnya. Dalam hal ini, pemegang kekuasaan terhadap segenap tindakan sesuai dengan peranan yang dilakukannya. Unsur kepercayaan ini penting ditumbuhkan untuk melanggengkan suatu bentuk kekuasaan. Yang terakhir adalah pemujaan. Suatu perasaan cinta atau sistem kepercayaan mungkin pada suatu saat dapat disangkal oleh orang lain. Akan tetapi dalam sistem pemujaan, maka seseorang, sekelompok orang, bahkan hampir seluruh warga masyarakat akan selalu menyatakan pembenaran atas segala tindakan dari penguasanya, ke dalam maupun keluar masyarakat. Nah, selanjutnya adalah bentuk-bentuk kekuasaan. Yang pertama adalah tipe kasta. Adalah suatu sistem lapisan kekuasaan dengan garis-garis pemisah yang tegas dan kaku. Tipe semacam ini biasanya ditemukan pada bentuk-bentuk masyarakat yang berkasta, di mana hampir tidak terjadi gerak sosial vertikal. Garis-garis pemisah antara masing-masing lapisan relatif tidak mungkin ditembus. Yang kedua adalah tipe oligarkis, hampir seperti tipe kasta, yaitu dengan garis-garis pemisah yang tegas. Akan tetapi di sini dasar pembedaan kelas-kelas sosial lebih ditentukan oleh kebudayaan masyarakat. Walaupun masih memuat unsur pewarisan kedudukan menurut kelahiran atau ascript status, namun anggota masyarakat diberikan peluang untuk memperoleh kekuasaan-kekuasaan tertentu. Yang terakhir adalah tipe demokratis, menunjuk pada kenyataan akan adanya garis-garis pemisah antara lapisan-lapisan yang sifatnya mobil sekali. Kelahiran tidak menentukan seseorang harus dan bisa bagaimana. Yang terpenting adalah kemampuan dan kadang-kadang pula faktor keberuntungan. Wewenang atau dalam istilah umum disebut sebagai authority atau legalis power, dimaksudkan suatu hak yang telah ditetapkan dalam tata tertib sosial untuk menetapkan kebijakan, menentukan keputusan-keputusan mengenai masalah-masalah penting, dan untuk menyelesaikan pertentangan-pertentangan. Dengan perkata lain, seseorang memiliki wewenang bertindak sebagai orang yang memimpin atau membimbing orang banyak. Maka yang dimaksud wewenang adalah hak yang dimiliki oleh seseorang atau sekelompok orang. Wewenang dibagi menjadi beberapa bentuk. Menurut Max Weber, wewenang karismatik didasarkan oleh karisma, yaitu suatu kemampuan khusus yang ada pada diri seseorang. Wewenang tradisional adalah wewenang yang dimiliki seseorang ataupun sekelompok orang secara bersama-sama. Wewenang rasional adalah wewenang yang bersandar pada hukum yang ada atau berlaku di masyarakat. Menurut Surjono Sukanto, wewenang dibagi menjadi wewenang pribadi adalah wewenang yang sangat bergantung pada ikatan yang kuat atau solidaritas di antara anggota-anggotanya. Wewenang teritorial, pada wewenang teritorial yang menjadi penting adalah wilayah tempat tinggal. Yang terakhir adalah wewenang terbatas dan menyeluruh, adalah wewenang yang sifatnya terbatas, hanya meliputi satu atau beberapa sektor dalam kehidupan. Sedangkan menyeluruh adalah wewenang yang tidak terbatas. Demikianlah penjelasan saya mengenai kekuasaan dan wewenang. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam pengucapan kata atau materi yang saya sampaikan. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.